Salut Tulemong, dalam video ini kita akan membahas dan membandingkan berbagai bentuk hubungan di Prancis. Yang pertama, le mariage civil, pernikahan sipil. Yang kedua, le mariage religieux, pernikahan agama. Yang ketiga, le pax. Dan yang keempat, l'union libre, hubungan bebas. Masing-masing bentuk hubungan ini punya keunikannya sendiri loh, baik dari sisi hukum, hak, maupun kewajiban. Nah, melalui video ini kita akan melihat lebih dalam perbedaan dari masing-masing agar kamu bisa memahami bagaimana masyarakat Prancis membangun suatu hubungan sesuai dengan pilihan hidup mereka. Yang pertama, dari status hukum. Pernikahan adalah bentuk hubungan dengan status hukum resmi yang paling kuat. Sementara pax atau Pacte Civil de Solidarité adalah kontrak sipil antara dua orang baik lawan jenis maupun sesama jenis dengan hak yang lebih terbatas. Sedangkan union libre atau hidup bersama tanpa ikatan hukum tidak memiliki status hukum resmi sama sekali. Yang kedua, prosedur. Prosedur untuk menikah, pasangan harus melakukan upacara resmi di balai kota. Sedangkan pax cukup dengan pernyataan bersama ke pengadilan atau balai kota. Sedangkan union libre tidak memerlukan prosedur formal apapun. Pasangan hanya tinggal bersama. Yang ketiga, kewajiban. Pasangan dalam pernikahan ada kewajiban hukum untuk saling setia, saling membantu, dan tinggal bersama. Sedangkan dalam pax, kewajiban terbatas pada bantuan timbal balik dan tinggal bersama. Sementara itu, dalam union libre tidak ada kewajiban hukum antara pasangan. Yang keempat, pemutusan hubungan. Jika ingin berpisah, pasangan menikah harus mengajukan perceraian ke pengadilan, yang bisa rumit dan panjang prosedurnya. Untuk pax cukup dengan pernyataan tertulis dari satu atau kedua pihak. Jika dalam union libre, karena tidak ada ikatan hukum berpisah, maka mereka bebas berpisah tanpa prosedur. Kemudian yang kelima, pewarisan. Pasangan menikah secara otomatis berhak atas warisan. Jika di pax, hak waris tidak otomatis dan harus diatur melalui surat wasiat. Sementara dalam union libre, pasangan tidak memiliki hak waris sama sekali jika tidak diatur secara tertulis. Yang keenam, pajak. Pasangan menikah dan pasangan pax bisa melaporkan pajak bersama. Sementara pasangan union libre, mereka harus melaporkan pajak secara terpisah. Yang ketujuh, adopsi. Dalam pernikahan, pasangan bisa mengadopsi anak bersama. Dalam pax dan union libre, adopsi hanya bisa dilakukan secara individu, bukan bersama-sama. Yang terakhir adalah perlindungan sosial. Pasangan yang menikah mendapatkan perlindungan sosial secara penuh, sedangkan dalam pax hanya sebagian perlindungan sosial yang diberikan. Kalau union libre tidak memberikan perlindungan sosial secara khusus. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk perpisahan di dalam pernikahan. Di balik keindahan lanskap dan romantisme yang sering dikaitkan dengan Prancis, kehidupan rumah tangga tak selalu berjalan mulus. Sama seperti halnya di negara lain, perpisahan dalam pernikahan merupakan kenyataan yang dihadapi oleh banyak pasangan di Prancis. Perpisahan bisa mengambil dua bentuk utama. Yang pertama adalah perceraian dan yang kedua séparation de corps atau pisah tempat tinggal. Yang pertama, perceraian bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kesepakatan bersama jika kedua pihak setuju untuk bercerai.
Kemudian yang kedua karena kesalahan, misalnya karena perselingkuhan. Yang ketiga, pisah lebih dari 1 tahun tanpa tinggal bersama. Yang terakhir, satu pihak mengajukan meskipun belum ada kesepakatan soal hak asuh atau pembagian harta. Kemudian, separation de corps merupakan keputusan untuk tidak lagi tinggal bersama, namun mereka tetap terikat sebagai suami istri di mata hukum. Alasan agama atau prinsip hidup sering kali menjadi dasar dari pilihan ini. Mereka mungkin merasa tidak bisa lagi hidup bersama, tapi mereka juga tak ingin melanggar nilai yang mereka pegang teguh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemutusan hubungan dalam PACS dan Union Libre. Tidak semua hubungan di Prancis diikat oleh pernikahan. Ada beberapa pasangan memilih PACS, yaitu Pacte Civil de Solidarité atau Union Libre. Namun, seperti halnya pernikahan, hubungan ini juga pasti bisa berakhir. Pemutusan PACS atau rupture du PACS bisa dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Jikalau kedua belah pihak sepakat, mereka hanya perlu mengirim pernyataan bersama kepada otoritas yang berwenang. Jika hanya satu pihak yang ingin mengakhiri, cukup dengan memberitahu pasangan dan otoritas setempat. Tak perlu sidang dan tak perlu saksi. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tidak mengambil langkah hukum sama sekali, mereka sekedar berhenti tinggal bersama. Inilah yang disebut dengan separation de fait, pisah secara nyata namun tak tercatat secara resmi. Meski sudah terpisah, hukum masih menganggap mereka sebagai pasangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hak asuh anak atau la garde des enfants. Ada 2 bentuk utama hak asuh di Prancis. Yang pertama adalah garde partagée. Garde partagée adalah anak tinggal bergantian di rumah orang tua, biasanya 1 minggu sekali. Ini membutuhkan komunikasi yang baik dan jarak tempat tinggal yang dekat. Yang kedua, garde eksklusif. Anak tinggal hanya dengan salah satu orang tua, sedangkan yang lain hanya memiliki hak kunjungan seperti akhir pekan atau saat liburan. Kesimpulannya, Prancis sendiri memiliki sistem hukum yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai bentuk hubungan, dari yang resmi seperti pernikahan hingga hubungan-hubungan bebas tanpa formalitas hukum. Seperti bentuk hubungan punya konsekuensi hukum yang berbeda, jadi penting untuk kita memahaminya sebelum memilih. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.